Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu ketiga setelah Paskah sekaligus membuka bulan misi di GKMI Pati. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan satu pujian yang mengakui bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan itu adalah naungan jiwa kita yang kokoh, tempat yang tentram dan teduh, naungan jiwaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah minggu ketiga setelah Paskah di tengah-tengah keluarga, sekaligus mengawali bulan misi GKMI. Marilah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa
yang di dalam diri Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Turunlah atas saudara-saudari sekalian, kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Nats pembimbing ibadah, Lukas pasal 24 ayat 47 dan 48. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Tri Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada damai. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sukacita. Hati kita dipenuhi dengan syukur sebab kita diselamatnya. Kita angkat pujian, ada damai dalam jiwaku. Syukur penuh di hati, ku diselamatkan.
narasi perjalanan istimewa didasarkan pada Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bagi kami perjalanan dari Yerusalem ke Emaus adalah perjalanan penuh duka. Sebab tidak ada lagi yang tersisa di Yerusalem. Habis sudah keindahan bersama dengan guru terkasih. Pengajarannya, tindakan kasihnya, mujizat-mujizatnya, semua habis. Ikut terkubur bersama kematiannya. Yang tinggal hanyalah teror ketakutan. Jika kami para pengikutnya juga akan menemui nasib yang sama. Lenyap sudah pengharapan kami. Padahal dengan segala kuasanya, bisa saja Dia menjadi pembebas bagi bangsa kami yang tertindas. Seharusnya Ia bisa melawan semua itu. Tapi ternyata tidak. Dia memilih jalan yang sungguh kami tidak pahami. Maka kami luluh lantak. Saat itu di tengah perjalanan bergabung kepada kami seorang musafir yang bertanya-tanya apakah yang kami percakapkan. Namun anehnya, ketika dia mendengar kisah kami, ia justru menemukan kebodohan dan kelambanan hati kami. Maka ia pun menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab suci dan pengajaran para nabi. Ia mengulang perkataan guru kami tentang Mesias yang harus mati untuk masuk dalam kemuliaan. Memang hati kami berkobar-kobar. Memang kami sudah mendengar kabar kebangkitan Yesus dari para murid perempuan. Tetapi mata kami masih buta. Hati kami masih tumpul. Pikiran kami tertutup untuk memahami siapa sesungguhnya musafir yang berjalan bersama kami. Mengapa kekayaan hikmat-Nya mencengangkan dan membuat kami ingin tahu, ingin mendengar lebih banyak. Malam itu ketika roti dipecahkan, Ia memberkati dan membagi-bagikannya pada kami. Baru mata kami terbuka. Ia adalah Yesus guru kami. Ia adalah Mesias yang bangkit. Saat itu baru kami tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan istimewa. Sebab Yesus Mesias menepati janjinya. Ia bukan hanya bangkit, tetapi juga menyertai kami, berjalan bersama kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini banyak hal bisa terjadi. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ini kita begitu membutuhkan Yesus Kristus hadir dalam hidup kita. Pada saat itu mari kita ingat akan nama Yesus, nama yang menghiburkan, nama yang menguatkan. Kita akan menyanyikan pujian ini sekaligus juga untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Pujian ingat akan nama Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena di tengah-tengah peribadahan kami pada saat ini, Tuhan kembali hendak menyapa kami dengan sabda firman Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau dan di dalam Engkau. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap perkataan firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami, tersimpan di sana, dan dari sana juga terpancar melalui kehidupan kami sesehari. Kami serahkan waktu yang ada hanya dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari banyak kesaksian para survivor, para penderita COVID-19, selain mengalami penderitaan fisik, mereka juga mengalami penderitaan secara psikis. Ketika mereka harus mengalami isolasi, pada saat itu mereka mengalami perasaan sunyi, perasaan sendiri. Memang di sekitar mereka ada perawat, ada dokter yang semaksimal mungkin merawat dan memperhatikan. Tetapi tetap saja yang namanya perasaan sunyi, perasaan sendiri itu tidak dapat disangkal. Keluarga-keluarga mereka tidak ada yang menemani. Para kerabat pun dijauhkan. Tidak ada kontak, tidak ada percakapan. Tidak ada dukungan yang dirasakan hadir di sekitar mereka. Nah, hal ini sering membuat mental mereka semakin down, membuat penderitaan mereka semakin bertambah, dan kesembuhan pun menjadi terhalang. Nah, dalam situasi seperti ini saudara dikasihi oleh Tuhan, kemudian banyak pihak yang tergerak untuk memberikan dukungan moral. Banyak orang lalu mengirimkan doa-doa buat mereka. Banyak orang membuat video sebagai bentuk dukungan terhadap mereka. Membuat kompilasi lagu penyemangat hidup mereka. Bahkan untuk mereka yang mengisolasi diri di rumah pun, banyak tangan yang terpanggil untuk membantu. Mengirimkan makanan kepada mereka. Menyediakan kebutuhan sehari-hari buat mereka dan lain sebagainya. Pendek kata, itu semua dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa you are not alone, engkau tidak sendirian. Mereka ingin semangat penderita dibangkitkan agar mereka tidak merasa tersisih sendiri, tidak dibiarkan berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang pada saat kita terpuruk, pada saat kita menderita, saat kita ditimpa kesedihan, kita sulit untuk melihat
bahwa dukungan itu ada. Seringkali dalam situasi seperti itu yang nampak itu hanya besarnya penderitaan yang kita alami. Kita sulit untuk merasakan dukungan. Karena apa? Karena yang di hadapan kita, yang ada di depan kita hanyalah tekanan yang begitu besar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah dua orang murid Tuhan Yesus yang sudah kita baca tadi, ini adalah satu contoh yang tepat untuk situasi seperti ini. Narasi tadi mengisahkan bagaimana dua orang murid Tuhan Yesus, Kleopas dan yang satunya lagi tidak disebutkan namanya, mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus yang berdiri di hadapan mereka. Mereka bahkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus 7 mil ke Emmaus. Itu sekitar 11 kilometer. Atau kalau dihitung dari segi waktu tempuh, sekitar 2 jam perjalanan dengan jalan kaki. Sepanjang perjalanan, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tetap saja tidak mengenali Tuhan Yesus. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam ayat yang ke-6, jelas di sana dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkait dengan sesuatu yang menghalangi, setidaknya ada 2 hipotesa. Yang pertama, ada kemungkinan penampakan Tuhan Yesus berbeda dari biasa. Nah, ini seperti pengalaman Maria Magdalena ketika hari kebangkitan, yang juga tidak mengenali Tuhan Yesus. Yang kedua, ini berkait dengan faktor psikis, bahwa mereka pada saat itu sedang mengalami krisis. Mereka sedang mengalami beban yang mendalam, kedukaan yang mendalam, sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat yang ke-17b. Jelas saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya krisis, beban hidup, kedukaan, dan lain sebagainya. Ini sering menjadi penghalang bagi manusia, bagi kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan jelas. Situasi krisis seakan memblok, menghalangi manusia untuk berpikir jernih, untuk dapat merasakan dengan peka, apalagi untuk melihat jalan harapan. Seakan-akan tidak bisa kita melihat hal-hal itu. Nah, saudara-saudari, apapun itu, apakah penampakan Tuhan Yesus yang berbeda atau pekatnya krisis dan kedukaan, semuanya itu dapat menjadi penghalang untuk mereka melihat dengan jelas, untuk mereka berpikir dengan jernih dan peka merasakan. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun mereka juga telah mendengar berita kebangkitan dari para perempuan dan murid yang lain, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 22 sampai 24, firman Tuhan mengatakan, tetap saja mata mereka, hati mereka terkungkung duka. Mereka sulit percaya. Mereka dikuasai keputusasaan oleh karena pengharapan mereka akan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang digadang-gadang akan membebaskan bangsa mereka telah terkubur 3 hari. Tercatat di dalam ayat 20 sampai 21. Dikatakan di sana, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Dia. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bagi mereka semuanya telah berakhir. The end, semuanya tamat, tidak ada harapan.
Pergulatan batin kedua murid ini, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya mencerminkan pergulatan kita semua di dalam kondisi krisis, apapun krisis yang tengah kita alami. Entah itu krisis karena pandemi COVID-19 ataupun karena sakit penyakit lainnya. Juga oleh karena tekanan ekonomi sebagai dampak pembatasan sosial, kecemasan akan PHK, kebutuhan yang makin mahal, dan pendapatan yang merosot jauh, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu juga dapat menjadi penghalang bagi kita untuk melihat bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Kita terhalang untuk melihat jalan keluar. Kita gagal melihat harapan. Kita semua menjadi buta. Sekalipun ada gerakan positif melawan situasi buruk, kita tidak dapat melihatnya. Kita terhalang untuk melihat kehadiran Tuhan melalui tangan-tangan yang bekerja giat membantu. Itu semua tidak nampak. Itu semua tidak dapat dilihat. Yang ada, kita merasa terpuruk sendiri, menderita sendiri, seakan-akan tiada pertolongan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita jelas melihat, supaya kita merasakan kehadiran Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang prinsip, yang fundament untuk kita jawab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan 3 hal untuk kita. Yang pertama, supaya kita dapat melihat jelas, supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Yang pertama, pahami kehendak Tuhan. Pahami kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, sehingga iman kita teguh, sehingga kita tidak gampang digelapkan, kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi dan krisis. Ayat yang ke-27, saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus mengajar mereka, mengajar kedua orang murid, mengingatkan mereka tentang apa yang tertulis dalam kitab suci, dalam kitab nabi-nabi, kitab Musa, tentang Yesus. Yesus ingin mereka kembali kepada firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, karena itu akan membuat iman mereka menjadi teguh. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak rajin belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan dapat mengenal kehendak-Nya. Kita pasti tidak akan dapat melihat jalan, tidak dapat melihat harapan. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Terlebih lagi ketika kita di dalam kesendirian, ketika kita berada dalam isolasi, ketika semua keluarga, kerabat, teman, sahabat di luar jangkauan, Tuhan tetap dapat dijangkau. Oleh karena itu bersekutu, berdoa, berdekat dengan Tuhan, ini penting supaya kita semua dapat dikuatkan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percaya pada kuasa Tuhan. Kita mengakui bahwa situasi saat ini memang sedang situasi yang buruk karena ada penderitaan, oleh karena ada krisis terjadi. Kita tidak dapat menyangkal keadaan di sekitar kita. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, di atas semuanya itu kita harus lebih berpegang. Kita harus lebih percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan di atas krisis tersebut. Kita harus yakin bahwa semua tekanan ini pasti akan berlalu. Saat ini saudara dikasih oleh Tuhan, hampir seluruh dunia merasakan dampak pandemi ini. Seluruh dunia mengeluh dan menantikan kapan semua ini akan berakhir. Dan sebagian dari kita juga mengeluhkan hal yang sama. Tetapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai terpuruk karenanya. Jangan merasa ditinggalkan. Jangan merasa jatuh pada keputusasaan, bahkan sungut-sungut dan marah. Jangan biarkan saudara dikasih oleh Tuhan, krisis ini membutakan mata kita. Jangan biarkan besarnya penderitaan membuat kita terhalang
untuk melihat Tuhan berjalan bersama-sama kita. Jangan sampai kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai mata dan hati kita buram, tidak bisa melihat harapan. Saudara dikasih oleh Tuhan, rasakan. Rasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu ada. Dia peduli dalam setiap hidup kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia menjajari langkah kita, menguatkan kita, dan bertindak dalam setiap segi hidup kita. Perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa penting buat para murid dan kita semua merasakan kehadiran Tuhan? Karena semua murid termasuk kita sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk menjadi pemberita pertobatan dan pengampunan dosa. Bagaimana mungkin saudara dikasih oleh Tuhan kita bisa memberitakan kalau kita sendiri tidak merasakannya. Kalau kita sendiri tidak merasakan Tuhan hadir, Dia menguatkan kita, Dia menyelamatkan kita. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, buka semua penghalang. Buka semua penghalang supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa memberitakan. Kita diingatkan akan hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena minggu ini kita sudah masuk dalam bulan misi. Saudara-saudara dan saya diutus untuk menyatakan kepada setiap orang bahwa Tuhan peduli, bahwa Dia mengasihi, bahwa Dia mengampuni, bahwa Dia bersedia berjalan bersama-sama dengan kita, terutama pada saat-saat terburuk dalam hidup kita, pada saat-saat yang paling sukar dalam hidup kita. Mulailah dari diri kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian wartakan itu, wartakan kepada semua orang bahwa Tuhan selalu berjalan mendampingi kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu apa yang kita khawatirkan kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita? Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan di dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar ini kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, berkati persembahan kami dan berkati juga tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang istimewa. Sebab Tuhan Yesus bersedia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia mengiring langkah kita, Dia memimpin kita. Bahkan apabila kita menemui banyak hal yang sukar dalam hidup ini, Dia bersegera menolong kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, ya Tuhan bimbing aku. Bersama
Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita satukan hati kita, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, kami jemaat-jemaat Tuhan satu hati datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka, entahkah dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau melawat mereka satu persatu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga pada saat ini berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan dan penghidupan semua jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan peliharakan dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, juga untuk pendidikan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan kami mendoakan untuk pertumbuhan iman kami semua. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar sebagai anak-anak Tuhan kami selalu bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami boleh semakin dewasa di hadapan Engkau. Bapa di sorga, kami juga secara khusus mendoakan untuk pandemi virus corona COVID-19 ini. Kami berdoa agar Tuhan menolong setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Agar mereka semua Tuhan pakai Tuhan. Agar situasi virus corona COVID-19 ini dapat segera diatasi. Sehingga Tuhan kehidupan seluruh masyarakat dan kami juga dapat berjalan kembali dengan normal sebagaimana biasanya. Kami juga dapat kembali beribadah lagi bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di gereja Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami Tuhan, GKMI Pati ini. Biarlah Tuhan senantiasa mempersatukan kami di dalam ikatan kasih Kristus. Tuhan jauhkan kami dari segala perpecahan, dari segala perselisihan. Tuhan tolong agar kami Tuhan sebagai komponen GKMI Pati berjuang terus untuk dapat mewujudkan persekutuan yang indah. Pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus untuk bulan misi ini Tuhan, biarlah keberadaan kami pribadi, lepas pribadi, siap untuk Tuhan pakai menyaksikan kasih Kristus, baik melalui perkataan kami maupun juga melalui perbuatan dan karya nyata hidup kami. Kami mendoakan dan menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk para aktivis, untuk pengurus-pengurus komisi, majelis dan hamba-hamba Tuhan, satukan hati kami Tuhan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada hal-hal yang belum dapat hamba ungkapkan oleh karena keterbatasan hamba, kiranya Tuhan jauh melihat ke dalam hati jemaat-jemaat Tuhan. Dengarkan setiap doa-doa yang mereka panjatkan Tuhan. Dengarkan mereka Tuhan dan kabulkan doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu, ini seru doa dan permohonan kami. Dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan berjalan bersama-sama dengan engkau. Kiranya kuasa kebangkitannya menjadi dasar misi perkabaran Injil. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilahkan duduk. Saat hening untuk kita semua, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Stay home, stay safe, stay healthy. Sampai berjumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati.